Jadi setan tuh punya silabus, punya kurikulum untuk menggoda, mengganggu manusia, itu punya kurikulum. Pak Haji ini kalau diganggu dengan jabatan nggak mempan ini, tapi kalau dengan janda kayaknya mempan ini. Silakan Pak Kiai menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kita mulai Pak ya? Mungkin bisa dirapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian Ahad Duha Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan Buya, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Apa dalam Quran? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai masuk neraka Buya, sedetik gosong. Kita cuma denger aja neraka, jangan sampai masuk. Oleh karena itu, kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak keturunan saya, cucu-cucu saya. Ada seorang ulama besar bernama Al-Imam
Abu Ishaq Asy-Syirazi namanya. Beliau punya karya, nama kitabnya Al-Muhadzab, disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi namanya, menjadi Al-Majmu. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini ulama yang sering ketemu Nabi dalam mimpi. Pernah suatu hari beliau mimpi, dalam mimpinya itu beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni kalimatin anju biha fil akhirah." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat, yang dapat menghindarkan aku dari neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang jawab, ini pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bakhil merepet jahe adalah orang yang apabila disebut namaku, kata Rasulullah, tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz, dalam hati Ustaz, coba disiarkan gitu, agar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi, Bu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Syekh, wahai tuan guru." Jadi Rasulullah dalam mimpi itu menyebut Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan kata-kata tuan guru sebagai bentuk penghormatan Rasulullah terhadap beliau. "Ya Syekh, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik." Jawaban Rasulullah, kalau engkau ingin selamat di akhirat, doakan orang lain selamat. Kaidahnya begitu. Kalau engkau ingin selamat di akhirat, jangan pelit mendoakan orang lain pun selamat di akhirat. Kira-kira kalau dikembangkan, kalau engkau ingin berkah, diberikan keberkahan, jangan pelit mendoakan orang lain mendapatkan keberkahan. Kira-kira bisa nggak, Bu? Artinya jangan pelit mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ada satu hadis, "Ma min abdin," kata Rasulullah, "yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bimithlin." Tidak seorang hamba muslim mendoakan muslim yang lain tanpa sepengetahuan mereka, nggak tahu gitu, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal. Jadi bapak ibu mendoakan orang lain, "Ya Allah, ampuni si fulan," maka walaka bimithlin, dia pun akan diampuni. Karena kenapa, Bu? Malaikat itu doanya mustajab. "Ya Allah, berikan kemudahan terhadap si fulan." Walaka bimithlin, kata malaikat, engkau pun akan diberikan kemudahan. Jadi jangan pelit mendoakan kebaikan untuk orang lain. Minimal dalam doa kunut, bagi yang kunut ya. Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan orang-orang Islam. Wa afina wal muslimin. Ya Allah, berikan afiat, keselamatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, wal muslimin, dan juga orang-orang Islam. Waghfir lana wal muslimin, wasturna wal muslimin, wajburna wal muslimin, dan seterusnya. Kenapa, Bu, kira-kira kita penting mendoakan orang lain? Mohon maaf, Pak Haji segede ini Pak Haji, badannya subur, besar, Pak Haji. Itu saya kira bukan dari hasil usahanya sendiri saja.
pasti ada jasa orang lain. Diakui atau tidak, badan kita sebesar ini itu pasti ada pemberian orang lain. Ini agak gerah ya? Gerah nggak Bapak Ibu? Ada pemberian orang lain. Mungkin mohon maaf dulu bapaknya Bapak ini sering mimpin pengajian, pulang-pulang bawa berkat, berkatnya Bapak makan. Pemberian orang lain, kan begitu? Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membalas yang setimpal atau yang lebih baik, maka minimal mendoakan di sela-sela sholat kita, selesai sholat kita. Itu saya kira kaidahnya. Ya Allah, saya pengen selamat, doakan orang lain selamat. Walaka bimithlin. Kenapa? Karena malaikat doanya mustajab. Upayakan di rumah itu, mohon maaf, tidak memelihara anjing, tidak memelihara dog, anjing ya. Kenapa? Karena malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kecuali malaikat yang satu Bu ya, malaikat maut. Kalau itu nggak peduli dia, mau ada anjing kek, mau ada apa kek, kalau udah waktunya jadwalnya masuk dia. Yang dimaksud malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya itu adalah malaikatur rahmah, malaikat penyebar rahmat. Kalau di rumah banyak rahmatnya, malaikatnya banyak, doanya mustajab karena diaminkan oleh malaikat. Karena itu mohon maaf, siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat saat sholat, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka kesalahan kecilnya mulai dari baligh sampai sekarang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka kesalahan-kesalahan kecilnya mulai dari baligh usia 15 tahun misalnya sampai sekarang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda bahwa doanya malaikat mustajab. Kalau Bapak pengen rumahnya banyak malaikat, upayakan didirikan sholat sunnah, didirikan misalnya pengajian-pengajian, memperbanyak baca Quran dan lain sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di sini dapat memperberat timbangan Bapak Ibu di akhirat, kebaikan Bapak Ibu di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Judul kajian Ahad Duha ini yang diberikan kepada saya adalah cerdas beramal. Apa Bu? Cerdas beramal. Ada satu hadis, mohon maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, ibu nggak perlu menghafal, biar saya aja yang menghafal, yang capek. Al-kayyis mandana nafsahu, orang yang cerdas, kata Rasulullah. Mandana nafsahu adalah orang yang hobinya itu introspeksi diri, muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, dan berupaya beramal untuk kepentingan setelah kematiannya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Saya ulang Bu ya. Orang yang cerdas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab lagi. Kenapa Bu Haji? Oh, nggak kedenger mungkin. Al-kayyis,
Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabah, introspeksi diri, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu cerdas menurut Rasulullah. Jadi bukan yang ranking, bukan yang berhasil apa, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Mohon maaf, kematian jangan kita takuti, Bu ya. Yang kita takuti adalah kehidupan setelah kematian. Panjang itu, lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Paling di dunia ini, mohon maaf, Bapak ya, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari 70 tahun. Alhamdulillah kalau sekarang Bapak udah 70 tahun lebih, mungkin bonusnya banyak itu. Mudah-mudahan nusul khotimah semua Pak Haji ya. Umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi kehidupan setelah kematian masuk nanti alam barzakh. Alam barzakh sampai hari kiamat nggak tahu berapa ribu tahun lagi itu. Kemudian dibangunkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nggak tahu kita pun berapa ribu tahun pada hari itu. Hari kebangkitan. Masuk lagi nanti hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nggak tahu berapa ribu tahun kita di sana. Jadi bekal setelah kematian ini mesti banyak. Karena perjalanannya panjang ini, Bu. Belum lagi nanti yaumus sirat, yaumul mizan, di mana amal kita ditimbang, nggak tahu berapa ribu tahun itu. Terus sampai ujungnya apakah kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Maka saya di mana-mana mengatakan kita nggak boleh takut dengan kematian, karena semua akan mati. Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Karena sekecil apapun yang kita lakukan, ada catatannya. Allah tidak akan lupa. Jadi kembali, Rasul menginginkan, mohon maaf, kita ini beramal cerdas untuk bekal kehidupan setelah kematian. Nah, beliau memperinci dalam hadis yang lain. Saya sampaikan 3 saja di sini karena waktunya 45 menit. Atau berapa ini Pak Haji? 45 menit. Kita sepakati 45 menit atau 1 jam ini? Pokoknya kalau sudah selesai, Bu ya. Soalnya begini ya, Ustadz itu khawatir nanti masuk surganya belakangan, Pak Haji. Nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Hah? Ada yang mantan supir Kopaja di sini? Loh, itu kok supir Kopaja masuk surga duluan, kenapa? Yang protes Ustadz, yang protes Kiai. Iya, supir Kopaja itu dulu ketika bawa mobil itu bikin penumpang ingat Gusti Allah semua. Tahun 2005 ke bawah pernah ngalamin, Bu ya. Belum ada AC, belum ada apa. Kopaja Metro Mini itu ada pembatas jalan, dia hajar. Innalillahi, kata penumpangnya. Ada ini, subhanallah, ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz Kiai khutbah Jumat bukan ingat Gusti Allah, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur semua. Maka saya nggak mau kalah dengan supir Kopaja. Ini kayaknya pengen jadi supir Kopaja semua nih. Mohon maaf, Bu ya, setan tuh nggak suka kebaikan. Jadi ibu harus menyadari setan itu nggak suka kebaikan. Apa dalam hadis, inna syaitana yajri min ibni adama majradam, itu ya. Jadi setan tuh mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke tangan nggak betah diem, ngopepang, ngopepang teh bahasa Sunda tuh, pengen ngambil apa nggak betah, jangan-jangan setan tuh. Setan darah mengalir ke pantat misalnya, baru duduk pengajian 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke mata, baru 5 menit pengajian ngantuk,
Bismika Allahumma ahya bismika amut. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke tenggorokan, khotib kelamaan, pura-pura batuk, jangan-jangan setan. Setan nggak suka kebaikan, Bu Haji. Maka orang alim itu mampu mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Ini kalau saya sampaikan lagi lama lagi nih. Dalam Quran bisikan setan itu ada 4. Ada nazgun, ada hamzun, ada masun, ada waswasatun. Mau saya sampaikan apa enggak nih Pak Haji? Yang pertama nazgun, singkat saja. Nazgun itu bisikan jahat setan yang sangat lembut, halus, tetapi ada jarak antara fa'il dengan maf'ul, antara objek dengan subjek, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Setan gak berani mengganggu orang yang keimanannya mendalam, ketakwaannya tinggi. Itu nazgun. Apa ayatnya dalam Quran? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billah. Nazgun itu bisikan jahat setan yang sangat lembut tetapi ada jarak. Setan gak berani mendekati Sayyidina Umar. Kenapa, Bu? Karena Sayyidina Umar punya rasa takut yang mendalam kepada Allah. Sampai setan tuh gak berani melewati jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya ibnal Khattab ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai putra Al-Khattab, tidaklah setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, melainkan menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Umar lewat sini, setan gak berani itu, karena punya rasa takut. Orang berani korupsi, rasa takutnya hilang. Orang berani merendahkan orang lain, memandang sebelah mata, rasa takutnya hilang. Yang kedua, singkat saja, bisikan setan yang disebut dengan hamzun. Apa Pak? Hamzun. Ada yang hafal ayatnya? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Terus awanu katalar ya kumaha ya? Nggak ada yang hafal ya? Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Apa itu hamzun? Hamzun itu bisikan jahat setan yang sangat lembut, halus, dengan perencanaan. Jadi setan tuh punya silabus, punya kurikulum untuk menggoda, mengganggu manusia, itu punya kurikulum. Pak Haji ini kalau diganggu dengan jabatan nggak mempan ini, tapi kalau dengan janda kayaknya mempan ini. Bukan setan ya? Dengan apa tadi Bu? Perencanaan. Jadi setan itu juga pinter dalam hal ini. Dia menggoda orang ini nggak mempan, dengan cara ini nggak mempan, dengan cara yang lain. Maka dianjurkan sebelum sholat kita berdoa dengan doa yang tadi itu dalam Quran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini juga salah satu kelihayan setan dalam menggoda manusia. Yang ketiga, singkat saja, disebut dengan masun. Apa Pak? Mas. Dalam Quran, idza massahumus syaiton, itu ya. Tadzakkaru dan seterusnya. Mas ini lebih halus daripada hamzun bisikannya, bahkan tidak terasa, kata para ulama. Contoh, Bapak datang ke masjid atau ke kantor, nggak niat untuk melakukan maksiat sama sekali, nggak niat untuk korupsi, nggak ada pikiran untuk bermaksiat sama sekali. Sampai kantor berangkas
kantor ya, terbuka. Wah, ada uang nih, ada duit. Nah, pada saat itu dia digoda oleh setan, dibisiki oleh setan, ambil aja dikit lah, 200 juta misalnya. Dari rumah tidak niat melakukan kejahatan, korupsi, maksiat, tetapi setelah sampai di kantor tergoda, dibisiki oleh bisikan setan. Nah, bisikannya itu disebut dengan mas. Satu obatnya tadzakkaru, segera berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bisikan setan disebut dengan waswasatun. Apa Bu? Ada yang hafal ayatnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata para ulama, 3 sifat sebelumnya, nazgun, hamzun, masun, itu terkumpul dalam satu sifat yang disebut dengan waswasah. Ada orang wudu, mohon maaf, sampai setengah jam Pak Haji, wudu sampai setengah jam. Boleh jadi itu dibisiki oleh bisikan setan yang disebut dengan waswasah. Satu, obatnya ilmu. Jadi ragu-ragu itu obatnya adalah ilmu. Kenapa orang sampai setengah jam wudu sampai bajunya basah? Boleh jadi dia tidak memiliki pengetahuan, ilmu, sehingga dia tidak mengerti cara wudu yang baik seperti apa. Maka alhamdulillah ini pengajian begini kan nambah ilmu. Pengajian begini ini tidak hanya dihadiri oleh manusia, malaikat pun hadir, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dimintakan ampun, sampai ikan paus yang ada di lautan terdalam memohonkan ampun untuk mereka yang belajar ilmu agama atau belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi ada berapa tadi bisikan setan itu? Nazgun, hamzun, masun, waswasatun. Waswasatun itu kata ulama tafsir dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, awalnya itu bermakna gemerincing emas. Ibu-ibu kalau pakai emas ada gemerincingnya itu kan berpotensi menggiurkan itu kan. Sama, setan pun menggiurkan manusia. Menggiurkan manusia, dan tidak hanya itu, dia memperlambat lajunya kebaikan seperti tadi orang yang berwudu itu. Orang yang berwudu itu. Mohon maaf, sebenarnya setan itu hanya membisiki saja. Eksekutornya diri kita sendiri yang disebut dengan nafsu. Maka banyak pada bulan Ramadan orang masih melakukan maksiat. Bukankah setan dikerangkeng katanya? Dikerangkeng. Oke, mungkin dikerangkeng dalam makna hakiki. Seharusnya maksiat nggak ada. Atau dalam makna majazi. Seharusnya dia tidak melakukan keburukan sekecil apapun. Tetapi kemaksiatan di bulan Ramadan masih ada. Kira-kira kenapa Bu? Nafsunya tidak dikendalikan. Jadi kalau ditanya permulaan maksiat itu dari mana? Dari setan. Jadi setan membisiki. Eksekutor utamanya adalah jiwa kita, diri kita. Kalau jiwa kita mengendalikan, menolak, maka setan pun akan menjauh. Tapi kalau kita melayani setan, bisikan setan, ya kita akan terjerumus pada kemaksiatan. Satu obatnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir, ulama sufi dari Mesir. Beliau mengatakan la yukhrijus syahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut yang menggetarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang kenapa orang berani maksiat, rasa takutnya hilang. Tapi harus dibarengi dengan ilmu, Bayah. Saya pernah ke Amerika, ke Toronto, Kanada itu. Kemudian malam-malam maghrib ya, saat itu saya pengen makan. Tapi sebelum makan saya mau sholat dulu, sholat maghrib.
Saya tanya ke petugas warungnya itu, restorannya itu, mohon maaf kiblatnya di mana? Saya salah nanya itu ya, nanya kepada orang yang bukan muslim gitu, kemana aja kata dia. Kenapa saya tanya? Kira-kira kenapa Bu? Karena saya takut sholat saya nggak sah. Salah satu syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Maka saya tanya dulu. Jadi di situ ada rasa takut sholatnya tidak diterima, dengan pengetahuan bahwa salah satu syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Bisa dipahami? Misalnya Bapak mau sholat nggak ada sarung, pakai sarung kan? Tiba-tiba ada temennya punya sarung, tapi temennya ini hobinya ngerokok misalnya. Tahu sendiri Bapak, orang yang suka ngerokok bolong-bolong kan? Biasanya bolong-bolong. Bagaimana orang yang hati-hati? Mohon maaf Bapak, saya pinjam sarungnya, saya mau sholat, saya nggak bawa sarung nih, celana pendek. Orang yang hati-hati, yang punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah akan dilihat dulu. Bolongnya ada apa enggak nih? Kalau gede nggak sah sholatnya Pak Haji. Bisa dipahami? Jadi dia takut sholatnya nggak sah itu karena punya rasa khauf, dengan ilmu bahwa kalau ada aurat yang terbuka menjadi sholatnya tidak sah. Orang kalau punya rasa takut hidupnya akan hati-hati. Orang kalau hidupnya hati-hati akan waspada. Orang kalau hidupnya waspada tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Pasti dipikir dengan matang. Pasti dipikir dengan matang. Apalagi sesuatu itu adalah kemaksiatan. Oke, cukup sampai situ. Kembali ke amalan cerdas. Ada satu hadis yang mungkin sering Bapak Ibu dengar ya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Siapa Bu? Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, muridnya Imam Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan satu hadis sahih yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini bagi-bagi apa ini? Air. Ya, silakan dibagikan dulu. Tadi dari siapa Bu? Imam Muslim. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan." Ini amalan cerdas. 3 saja pengen saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Idza matal insan. Ada yang tahu artinya? Apabila matal insan, seorang manusia meninggal dunia, mati, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus. Maksudnya apa terputus Bu? Terputus dengan kematiannya, sehingga dia tidak bisa lagi beramal. Orang mati bisa beramal nggak? Nggak bisa dong. Atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup. Tetapi mohon maaf, pahala tersebut tidak mengalir. Tidak mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi terputusnya itu 2, terputus karena kematiannya, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup di dunia. Tetapi pahala tersebut tidak mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Bapak duduk di sini sudah tercatat nih pahalanya. Tetapi kita pertanyakan apakah mengalir atau tidak? Nah, illa min salat, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir sampai hari kiamat, meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Nah, kita upayakan nih 3 amalan ini. Pertama, shadaqatin jariyah,
Nah, sedekah jariah. Apa itu Pak sedekah jariah? Jariah itu apa? Jariah. Jariah itu mengalir artinya. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu. Apa al-waqfu? Wakaf. Wakaf. Saya tanya, sedekah jariah ini ibadah individual apa ibadah sosial? Sosial. Kenapa Bu? Karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, orang lain pun ikut merasakannya. Sholat ibadah sosial apa ibadah individual? Individual. Haji ibadah sosial apa ibadah individual? Individual. Menyantuni anak yatim? Sosial. Ada satu kaidah yang dibuat oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti namanya. Beliau mengatakan al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih mulia, lebih istimewa daripada ibadah individual. Kenapa? Karena ibadah individual manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya saja. Adapun ibadah sosial tidak hanya pribadinya, orang lain pun ikut merasakannya. Tetapi mohon maaf, ini khusus untuk wilayah yang sunnah saja Bu ya, bukan yang wajib. Jadi yang wajib tidak bisa dibandingkan. Zakat fitri ibadah apa Bu? Sosial. Zakat fitri ibadah sosial kan? Sholat maktubah ibadah individual. Utama mana Bu kira-kira? Nggak bisa dibandingkan, dua-duanya wajib. Meskipun zakat fitri ibadah sosial, sholat maktubah ibadah individual, dua-duanya nggak bisa dibandingkan karena ibadah wajib. Yang bisa dibandingkan ibadah sunnah. Saya tanya, haji yang kedua kali, bukan yang pertama, dengan menyantuni anak yatim, utama mana? Mulia mana? Menyantuni anak yatim. Bener nggak nih? Insya Allah. Ustadz, bukankah haji itu pahalanya surga? Apa dalam hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali masuk surga. Tetapi mohon maaf, Rasul tidak menjelaskan surganya di mana, bersama siapa. Itu pun kalau mabrur Pak ya. Itu pun kalau mabrur. Ini lama lagi kalau dijelaskan mabrur itu apa. Rasul tidak menjelaskan surganya di mana, bersama siapa. Tetapi menyantuni anak yatim dengan jelas dan tegas. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim, pemerhati anak yatim akan bersama-sama di surga. Kira-kira surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga yang kayak apa? Surga yang paling eksekutif, VVIP, paling luas, paling tinggi, paling enak, kira-kira begitu. Jadi utama mana Bu? Berhaji yang kedua kali dengan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim karena Rasul menjanjikan surganya bersama beliau. Jadi ibu kalau punya duit banyak, jangan haji terus ibu. Ibadah individual itu. Perhatikan fakir miskin, perhatikan janda-janda. Bapak-bapak dengerin nih, jangan janda yang muda aja, yang tua juga. Pembangunan pesantren, doakan, saya lagi ngerintis pesantren. Terus masjid ini butuh permajaan misalnya, perhatikan. Ibadah sosial. Salah satu sebab, mohon maaf, diangkat derajatnya Nabiullah Ibrahim. Siapa Bu? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dijadikannya sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman. Itu satu
beliau gemar berderma, gemar bersedekah. Nggak mau makan kalau nggak bareng tamu. Itu Nabi Ibrahim. Kalau ibu kan ngumpet-ngumpet makannya, Bu ya. Jangan sampai diminta sama orang lain. Enggak ya? Enggak salah. Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan itu enggak mau sendirian. Kalau enggak ada tamu bagaimana? Cari sampai bermil-mil orang yang mau memakan masakannya. Jadi upayakan beliau itu setiap hari bersedekah, mengupayakan bersedekah. Kenapa orang nggak mau bersedekah kira-kira, Bu? Kenapa kira-kira? Pelit, terus apa lagi? Merasa hartanya milik sendiri. Apa lagi? Boleh jadi mungkin hitungannya masih matematis ya. Masih matematik gitu. Kalau saya sedekah 1.000, saya akan mendapatkan 100.000. Kalau saya sedekah 1 juta, akan mendapatkan 1 miliar. Hitungannya boleh jadi matematis. Ternyata saya sedekah 1 juta, nggak dapat 1 miliar. Nggak sedekah akhirnya, Bu Haji. Kira-kira begitu. Kita ini hanya patuh dengan perintah Allah, Bu ya. Boleh jadi dengan bersedekah 1 juta, berwakaf 1 juta, berinfak 1 juta, yang tadinya Bapak Ibu harus tertabrak tronton ya, tertabrak mobil di jalan, dan kalau dirawat habis 1 miliar, saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan daripada bala musibah. Kita tidak tahu hakikat amal. Ibu masukin sedekah kain celeng masjid 1.000, yang seharusnya anaknya tertabrak, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu hakikat amal. Maka mohon maaf, bukan tidak benar, tetapi niatkan sedekah itu tidak hanya untuk kepentingan dunia saja. Kalau ulama dulu mohon maaf, bersedekah itu diniatkan untuk anak-anaknya, mudah-mudahan soleh, mudah-mudahan dijaga, mudah-mudahan diberkahi hidupnya. Jadi tidak melulu matematik gitu. Dan yang lebih kita harapkan adalah dibalasnya di akhirat gitu. Mohon maaf, kenapa Rasul sering ngajak para sahabat sedekah? Bukan ngemis, Bu ya. Ayo sedekah, ayo sedekah. Kalau bahasa sekarang fundraising kira-kira. Bangun masjid, sedekah, sedekah. Itu kenapa kira-kira, Bu? Mohon maaf, karena harta yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan, yang kita peroleh tiap hari ini lama-lama akan habis. Lama-lama akan kita tinggalkan. Dunia ini pilihannya 2. Kalau tidak kita tinggalkan, akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, mohon maaf, ditinggalkannya kemana? Habisnya untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Mudah-mudahan habisnya ditinggalkannya untuk hal-hal yang baik, Bu ya, yang bermanfaat. Kata para ulama, mohon maaf, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, didapatkan dari jalur yang baik atau dari jalur yang buruk, 1, kata mereka, outputnya kemana, habisnya untuk apa, ditinggalkannya kemana. Jadi dilihat dari situ. Kalau harta kita habisnya untuk hal-hal yang bermanfaat, memperhatikan umat Rasulullah, menolong agama Allah, peduli terhadap yatim piatu, fakir miskin, pesantren yang belum selesai, masjid yang belum selesai, insya Allah harta itu baik. Kenapa, Bu? Karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Apa dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik saja. Yang masuk surga pun orang-orang baik. Jadi ketika Bapak digerakkan ke masjid ini, insya Allah Bapak orang baik nih. Berapa juta orang yang ketika diajak untuk melakukan kebaikan nggak mau, tetapi Bapak Ibu diajak untuk sholat duha, dengar taklim, mau.
kebaikan. Istri Rasulullah siapa? Yang pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu orang yang paling kaya di Makkah. Sepertiga tanah Makkah milik beliau. Tetapi mohon maaf, ketika mau meninggal itu seluruh hartanya habis itu Sayyidah Khadijah. Habisnya kemana? Untuk apa? Untuk Islam, untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul itu pantang melupakan jasa orang lain. Sampai kapanpun itu Sayyidah Khadijah selalu disebut. Sampai mohon maaf, istri paling cantik beliau siapa? Sayyidah Aisyah itu, saya sama yang lain nggak cemburu, sama Sayyidah Hafsah, sama Sayyidah Zainab nggak cemburu, paling cantik. Tapi ketika disebut nama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, panas itu baji. Nabi itu kalau lagi makan, mohon maaf, ini makanan berikan kepada kerabatnya Khadijah, minuman berikan kepada saudaranya Khadijah. Dengar nama Khadijah itu Sayyidah Aisyah, panas Pak. Melupakan Sayyidah Khadijah nggak bisa. Sayyidah Khadijah pengorbanannya luar biasa, hartanya habis untuk Islam. Begitu para sahabat, sampai Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Abu Bakar pun begitu. Abu Bakar seluruh hartanya diberikan kepada Islam. Jadi mereka berpikirnya itu cerdas, bukan hanya di dunia. Dunia cuma sampai 70 tahun Pak Ji, 60 tahun. Tetapi mengejar kebahagiaan yang lebih panjang. Karena itu mohon maaf, Rasul sering mengingatkan, inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah, dapat memadamkan kemarahan Allah, wa tadfa'u mitatassu, dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Orang sudah meninggal dunia, dikubur, pengen hidup lagi Bu, Pak, pengen hidup lagi. Satu permintaannya dalam surat apa itu? Al-Munafikun, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya pengen bersedekah dan pengen menjadi orang yang soleh. Karena sedekah bisa menghindarkan dia dari kemarahan Allah dan menghindarkan dia dari kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu mau saya kasih ijazah, kasih wiridan, mau? Kayaknya kedip-kedipnya ini kedip-kedip orang susah gitu. Mudah-mudahan nggak susah Bu ya. Ini saya kasih ijazah. Selain memperbanyak sedekah, saya punya guru. Mudah-mudahan ibu bisa ngamalin. Biar saya dapat jariah, guru saya dapat jariah. Saya punya guru namanya Habib Saggab. Punya pesantren besar di Parung, Nurul Iman. Santrinya 30.000, gratis semua. Saya pernah ke sana itu lagi masak nasi. Berapa ton tiap hari? Lebih dari 15 ton nasi. Dan punya 50 usaha. Santrinya gratis, 30.000 gratis. Ceritanya begini Bu, Habib Saggab itu dulu ketika mondok atau pesantren di Aljazair, punya guru, seorang wali, seorang sufi, namanya Syekh Balqaid. Siapa Bu? Namanya guru kadang bisa melihat keadaan murid, baik lahir maupun batin, cuma kadang ya tidak disampaikan. Dilihat Saggab ini ceritanya mau boyong ke Indonesia. Dilihat sepertinya pulang ke Indonesia bakal susah ini kayaknya. Kedipnya beda gitu. Dipanggil Saggab. Saggab sini.
Ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan istiqomah dan saya rasakan manfaatnya. Amalan ini saya namakan sholawat syajaratun nukud. Apa bu? Sholawat syajaratun nukud. Syajarah apa artinya? Pohon. Nukud duit. Ini kalau urusan duit seneng semua kayaknya nih. Syajarah apa? Pohon. Nukud duit. Pohon. Nah, mudah-mudahan pulang ke rumah di depan rumahnya ada pohon duit semua gitu. Ini kamu amalkan ya, sholawat ini. Mudah-mudahan kamu nggak susah, dimudahkan selalu urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon uang. Namanya murid kadang ngeyel ya sama guru. Kiai, Syekh, saya ini belajar ke sini mau jadi sufi, ingin membenahi diri, tazkiyatun nafsi. Udah amalin aja biar nggak susah. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Ustaz, kalau keluar subuh bagaimana? Ya diqadha, jangan sampai hari-hari kita kosong tanpa sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca berapa kali bu? 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Redaksinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Santai saja sambil pegang tasbih, nonton TV. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil bawa mobil bisa nggak? Pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling 7 menit. Naik motor pegang tasbih bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah, kata Habib Saggab, saya ini mengamalkan sholawat syajaratun nukud 7 tahun. Bapak bisa lihat, pesantren saya 3 di Lombok, di Malang, sama yang paling besar di Parung, dan santrinya gratis semua. Saya nggak tahu, orang pelit sekalipun itu, orang pelit sakunya bolong pengen ngasih saya itu orang kalau sudah dimakbul begitu bu ya. Wallahi saya pulang dari Aljazair itu nggak punya apa-apa, istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana, tapi saya istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan Pak Haji. Istiqomah itu ada upaya untuk selalu berada dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Tetapi saya istiqomah mengamalkan sholawat syajaratun nukud ini 7 tahun. Alhamdulillah. Saya punya 50 amal usaha di pesantren. Nah ini saya ijazahkan, mudah-mudahan ibu bisa amalkan setiap hari cuma 400 kali. Berapa bu? Mudah-mudahan ibu nggak susah. Mudah-mudahan anaknya disolehkan sebab banyak solawat. Kata guru saya, kalau orang hobinya solawat, kalau anaknya nggak soleh, cucunya yang soleh. Kalau cucunya nggak soleh, cucunya ke bawah disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bilang qabil tu ya, ajastukum qabil tu, ajastukum qabil tu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Udah yang pendek-pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Itu namanya tajribat, amalan yang sudah diamalkan
oleh ulama dan dirasakan manfaatnya. Yang kedua, mohon maaf, amalan cerdas yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya saya nulis buku ini pengen ilmunya ilmunya Allah ya, itu bermanfaat, menjadi jariah. Dengan ilmu, mohon maaf, orang ibadah bisa khusyuk. Dengan ilmu orang nggak sesat. Dengan ilmu orang bisa mengajak ke jalan yang benar. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini sebagai muallim, sebagai pengajar. Maka mudah-mudahan nih ada dari anak keturunan kita yang menjadi pengajar, Pak Haji. Jadi ulama, jadi alim. Syukur-syukur punya pesantren. Saya nanti ngajak juga ibu, bapak yang pengen pesantrenin anaknya di tempat saya. Ya kita seleksi nanti ya, kita seleksi yang terbaik. Apa kata Rasulullah? Innallaha lam yab'atsani mu'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala. Wala muta'annitan. Juga tidak mengutus aku sebagai orang yang memaksakan kehendak. Wa innama ba'atsani mu'alliman muyassiran. Tetapi Allah mengutus aku sebagai orang yang mengajarkan kebaikan plus memudahkan urusan orang lain. Mohon maaf, pengajar itu, pengamal ilmu itu, meskipun ibadahnya mungkin sedikit ya, sholat sunnahnya hanya sedikit, tetapi istiqomah mengajar itu sudah lebih dari cukup, Pak. Itu saya yakini ini. Ya syukur-syukur banyak ya. Ya sholat tahajudnya banyak, sedekahnya banyak, syukur-syukur. Misalnya sedikit, itu sudah lebih dari cukup asal istiqomah mengajar. Itu Rasulullah mengatakan innallaha lam yab'atsani apa? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, sampai semut-semut yang ada di lorongnya, la yusallun, terus menerus berselawat, memohonkan ampun, beristighfar. Untuk siapa? Untuk muallimin nas, untuk pengajar kebaikan. Muallimin nas al khair, untuk para pengajar kebaikan. Jadi didoakan oleh seluruh makhluk. Ini salah satu keutamaan mengamalkan ilmu. Dan orang yang mengamalkannya, menyebarkannya, mengajarkannya akan terus mendapatkan pahala, manfaat sampai hari kiamat. Selama ilmu itu terus dimanfaatkan. Yang terakhir sebelum saya tutup, apa Bu? Awwaladin sholihin yad'ulah, seorang anak yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Siapa kira-kira yang tidak ingin anaknya soleh, solehah? Nggak ada Bu ya. Semuanya pengen soleh kan? Semuanya pengen solehah. Mohon maaf, para nabi sekalipun itu khawatir nggak punya anak yang soleh dan solihah. Para nabi. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri siapa? Sayyidah Sarah. Didiagnosa oleh dokter Sayyidah Sarah ini sulit punya anak. Apa bahasa sekarang ini? Mandul. Tapi nggak berhenti berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Direkam doanya dalam Quran. Ada yang hafal? Rabbi habli minas solihin. Mari sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam dari Sayyidah Hajar. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam dari Sayyidah Sarah. Jadi ibu kalau sulit punya anak, jangan berhenti berdoa. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Berdoa terus. Kenapa? Karena anak itu akan menjadi jariah bagi orang tuanya.
Maka saya bilang, ibu, bapak itu jangan terlalu galak sama anak. Bagaimanapun anak itu akan menjadi jariah bagi orang tuanya. Orang tuanya meninggal, anaknya melakukan kebaikan sekecil apapun, ditransfer untuk orang tuanya itu. Itu anak. Maka didik anak kita menjadi baik, menjadi soleh. Kita lihat lagi misalnya Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria? Nggak kenal. Nabi Zakaria istrinya akir, sama mandul, nggak bisa punya anak. Tetapi beliau nggak berhenti pengen punya anak, nggak berhenti berdoa. Direkam doa beliau dalam Al-Quran. Ada yang hafal? Rabbi habli min ladunka kumaha ieu teh nu katalah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mari sama-sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nanti bisa dicek dalam Quran. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau, istrinya mengandung, lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Siapa? Nabiullah Yahya. Yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah. Nggak ada sebelumnya nama Yahya. Para nabi sekalipun nggak ada yang namanya Yahya. Langsung diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap putra Nabi Zakaria. Dalam Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu the power of doa. Dan seterusnya, bahkan ibadur rahman pun begitu. Pengen punya keturunan yang qurrata ayun, gak berhenti berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir dan paling terakhir. Terakhir dan paling terakhir. Udah ada yang batuk belum nih? Belum ya. Kata para ulama, mohon maaf, untuk menjadikan anak kita ini soleh, solihah, selain lingkungan, pendidikan, pergaulan yang harus diperhatikan oleh orang tuanya, satu, kata mereka, keadaan orang tua itu sendiri. Keadaan orang tua itu sendiri. Kalau anaknya pengen soleh, orang tuanya harus soleh. Kalau anaknya pengen hafidul Quran, orang tuanya harus senang dengan Al-Quran, senang baca Quran, menghormati ahlul Quran, dan seterusnya. Apa kata para ulama? Salahul aba sababun li salahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Itu kaidahnya. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Nggak ada pilihan lain. Ada yang nanya, Ustadz, itu ada anaknya Nabi Nuh, siapa namanya? Kan'an. Kan Nabi Nuh orang soleh, kenapa anaknya nggak soleh gitu? Nah, ini urusan hidayah yang segencar apapun kita ngajak, kalau Allah nggak berkenan, nggak bisa itu. Seperti Abu Thalib, pamannya Nabi, diajak masuk Islam, nggak masuk-masuk juga, nggak bisa. Karena itu urusan hidayah, urusan taufik ya, hidayah dengan makna taufik. Sama Nabi Adam juga punya anak siapa? Qabil, yang bunuh saudaranya Habil. Kenapa nggak soleh, ayahnya soleh? Itu urusan taufik gitu. Jadi kalau Allah nggak ngasih hidayah, taufik, nah, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Kembali, kata para ulama, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Bahkan mohon maaf,
Kesolehan orang tua tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam Quran surat Al-Kahf, mungkin ada yang hafal. Wa ammal jidaru fakana, nggak pernah baca surat Al-Kahf kayaknya nih. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Terus wa kana abuhuma salihah. Itu surat Al-Kahfi, orang bilang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahf yang betul. Jadi ketika Nabi Khidir masuk ke dalam satu kota, di situ ada rumah milik 2 anak yatim. Di dalamnya ada harta melimpah. Ada yang mengatakan harta di situ maksudnya ilmullah, ilmunya Allah. Ditegakkan oleh Nabi Khidir, dijaga harta ini. Kenapa kira-kira, Bu? Wa kana abuhuma sholiha. Terusan ayatnya. Karena dulu buyutnya ini orang soleh, orang yang gemar melakukan kesolehan. Kata para ulama, dari 2 anak yatim ini sampai buyutnya itu 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan 9-10 tingkatan. Kira-kira namanya udah apa itu? Cucu, buyut, naon deui? Jangka wareng, udeg-udeg, naon deui? 7 tingkatan, 7 tingkatan. Dari 2 anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab buyutnya dulu ini gemar melakukan amal soleh. Ya, saya mengatakan di mana-mana, ibu perjuangan dari rumah ke sini, hadir di sini, ini kan amal soleh nih. Insya Allah akan berpengaruh positif pada anak-anak ibu, anak keturunan ibu. Tidak hanya disolehkan, tetapi akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Kalau habis sholat sunnah dipanggil anaknya, ya ibni, la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik. Wahai anakku, kata Imam Sa'id, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak qiyamul lail, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Jadi mereka beramal itu diniatkan untuk anaknya. Tidak lain dan tidak bukan untukmu, rajaan an uhfadha fik. Aku berharap dengan aku memperbanyak amal soleh, engkau diberikan keberkahan oleh Allah, engkau dijaga oleh Allah dunia akhirat. Begitu orang dulu kalau beramal. Jadi ibu kalau beramal niatin buat anak cucunya. Baca Quran, mudah-mudahan keberkahannya diberikan kepada anak saya. Sedekah wakaf, mudah-mudahan anak saya, keturunan saya dijadikan orang yang ahli dalam ilmu. Niatkan begitu. Qiyamul lail, niatkan mudah-mudahan anak keturunan saya disoleh dan solehahkan. Kira-kira begitu. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anaknya yang akan dijaga, diberkahi oleh Allah, kampung halaman di mana dia tinggal pun akan dijaga oleh Allah. Itu kata Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga, sebab orang tua yang soleh. Siapa yang dijaga? Pertama, waladahu, anaknya. Kedua, wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Ketiga, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Terakhir, wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Yang hadir di masjid cuma 10 orang, yang dijaga satu kampung. Koja ya? Kampung Koja. Seharusnya mereka yang nggak pernah ke masjid ini berterima kasih dengan orang-orang yang tiap hari jamaah di masjid, karena mereka dijaga sebab solehnya orang-orang yang gemar melakukan sholat.
Seharusnya begitu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sekali lagi menjadi investasi, menjadi amal soleh yang kebaikannya tidak hanya kita rasakan, tetapi anak kita pun merasakannya, cucu kita pun merasakannya, dan mudah-mudahan ini menjadi jariyah. Menjadi jariyah, dan yang paling penting akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Gimana Pak Haji? Ya, terima kasih Ustaz yang sudah menjelaskan tadi doa-doa dari Nabi dan kasih amalan itu salawat Nabi selada bisa itu 400. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang belum jelas silakan tanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya habis jawab kita jelasin ini ya. Oke, siap. Ya, kita jelasin kita doa gitu. Siap Haji. Saya menanyakan tadi Ustaz sudah mengatakan sholawat Nabi ya, dibacakannya setelah sholat isya. Bagaimana kalau kita mau berangkat kerja, dalam perjalanannya itu selalu membaca atau mengatakan sholawat Nabi sampai ke tempat kerja mungkin lebih dari 400. Gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan kan sebagai ulama atau Ustaz suka ngomong, kita kalau beramal itu sebenarnya kalau niatnya bukan karena Allah, maka amalan kita itu kan ditolak. Jadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa kita melakukan amal, misalnya kita sedekah, kita niatkan untuk anak keturunan kita. Nah ini bagaimana dengan yang mengatakan bahwa kalau kita berniat itu bukan lillahi ta'ala tapi ada yang lainnya, apakah amalan kita itu ditolak? Ya, saya juga mengenal cara-cara katanya kalau kita niatnya bukan orang selain Allah itu, maka amalan kita akan ditolak. Nah, itu gimana tadi dijelaskan Pak Ustaz? Kita lakukan sesuatu itu kita amalkan untuk misalnya untuk anak keturunan kita. Nah, itu mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup? Oke. Ijazah atau wiridan yang saya sampaikan tadi itu mungkin paling ringan lah yang bisa Bapak istiqomahkan. Bapak pengen bersolawat lebih dari itu, alhamdulillah itu Pak Haji. Alhamdulillah. Bahkan setiap waktu pun Bapak bersolawat, alhamdulillah itu. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Itu nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, inni ukthirus shalah alaika." Saya ini pengen memperbanyak salat kepadamu. Harus berapa banyak? Fakam aj'alu laka salati. Harus berapa banyak salawat saya? Masyita, kata Rasulullah, terserah kamu. Bagaimana kalau satu hari ini sepertiga harinya saya gunakan untuk salawat? Masyita, kata Rasulullah, terserah kamu. Wa in zidda fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah lagi, fahuwa khairul lak, itu lebih baik bagimu. Bagaimana kalau satu hari ini setengahnya saya gunakan untuk salawat? Satu hari ini berarti berapa jam tuh satu hari? 12 jam. Saya gunakan untuk bersalawat kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah, masyita, terserah kamu. Wa in zidda fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah lagi, itu lebih baik bagimu. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu seluruh hari-hari saya akan saya gunakan untuk bersolawat kepadamu.
Jadi seluruh harinya itu waktunya digunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Idzan, kata beliau, tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau begitu seluruh hajatmu, seluruh cita-citamu, seluruh keinginanmu, baik dunia maupun akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yughfaru laka dzanbuk, dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini salah satu keistimewaan sholawat, hajatnya dikabulkan, kemudian dosa-dosanya diampuni. Jadi Bapak, saya kasih 400 kali itu biar istiqomah. Kalau mau lebih dari itu silahkan. Saya pengen 100.000 kali, fadol, silahkan memperbanyak sholawat. Bisa dipahami Pak Haji? Bisa dipahami? Silahkan berangkat kantor, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tetapi yang tadi, khusus yang tadi, itu dibaca setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Oh, baca yang tadi ketika di jalan. Nah itu gimana? Ya, artinya baca sholawat jangan di jalan. Tapi Bapak bilang kalau udah baca 400 itu nggak lagi, kan udah baca tadi. Oh, enggak apa-apa. Silahkan jangan sampai hari-hari Bapak kosong tanpa sholawat. Yang saya sampaikan ke Bapak itu sudah diamalkan oleh para ulama. Jadi ini yang disebut dengan tajribat, yang amalan itu sudah dirasakan manfaatnya. Namanya para wali itu kan kadang dapat ilham, para wali. Jadi silahkan Bapak sholawat apa saja yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan juga bisa diamalkan gitu. Saya juga punya sholawat ijazah itu banyak, kayak sholawat Jibril, tapi itu 1000 kali. Redaksinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000 kali setiap hari. Salah satu manfaatnya lijal bir rizki, agar rezeki kita ini banyak gitu. Pokoknya sehari 1000 kali. Bisa Bapak habis sholat misalnya 200 kali sallallahu ala Muhammad, habis sholat maktubah 200 kali, sholat isya 200 kali, sholat. Jadi pas 1000 kali setiap hari. Atau satu dudukan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling 10 menit Pak Haji. Enggak apa-apa. Jibril ya. Jadi habis sholat kalau mau dicicil 200 jadi 1000. Oke. Bisa dipahami Pak Haji? Enggak apa-apa, silahkan amalkan. Tapi mudah-mudahan sholawat yang tadi bisa diamalkan juga. Saya nggak dengar suaranya. Oke, cukup ya. Oke, satu lagi. Apakah beramal itu harus karena Allah? Mengharapkan surga boleh nggak beramal? Saya tanya, kita beramal, sedekah nih. Ya Allah, saya pengen surga, boleh nggak? Yang nggak boleh itu beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Beramal bukan karena perintah Allah. Beramal karena manusia. Tapi kalau beramal ingin dihandarkan dari neraka, ingin mendapatkan surga, itu ndak apa-apa. Ada seorang, sebelum masuk ya, ada seorang sahabat Ansor paling kaya, namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Siapa? Abu Tolhah Al-Ansori ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Sayyiduna Anas bin Malik ini khodimnya Nabi, asprinya Nabi, ya, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan gentong air untuk wudhu, yang menyiapkan sendalnya, kudanya kalau mau berangkat. Itu Sayyiduna Anas bin Malik. Ibundanya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya suami paling kaya di Madinah, namanya
Abu Thalhah Al-Ansari punya kebun kurma di mana-mana. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai menginfakkan sebagian harta yang engkau cintai, bukan semuanya, sebagian. Itu Abu Thalhah langsung mendatangi Nabi. Ketika turun ayat ini langsung mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya memang, kenapa? Engkau tahu hartaku ini banyak, kebun kurmaku di mana-mana. Tapi ada satu kebun kurma yang paling aku cintai, paling aku sukai. Itu di depan Masjid Nabawi, Bairuha namanya. Mungkin sekarang sudah masuk area Masjid Nabawi. Itu di depan Masjid Nabawi. Nama tanahnya apa? Bairuha. Saksikan wahai Rasulullah, innaha shadaqatun lillah. Saksikan bahwa tanah yang paling aku sukai ini aku sedekahkan, aku wakafkan untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menafsirkan albir lan tanalul bir di sini al jannah. Engkau tidak akan dapat surga sampai engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Kemudian Rasul merespon begini, wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar harapanmu ingin dapat surga dengan mewakafkan tanah Bairuha ini. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Bahkan sebelumnya beliau mengatakan, dalika malun robih, dalika malun robih. Ini luar biasa, ini harta yang menguntungkan. Enggak apa-apa engkau berharap ingin mendapatkan surga, tapi nanti hasil dari wakafnya ini dikembalikan kepada kerabatmu. Itu yang kemudian disebut dengan wakaf produktif itu. Sebagaimana wakaf Sayyidina Utsman ibnu Affan yang sampai sekarang manfaatnya kembali kepada umat atas nama Sayyidina Utsman ibn Affan. Rekeningnya itu masih atas nama beliau. Jadi Abu Thalhah mewakafkan tanah Bairuha itu ingin mendapatkan surga, dan Rasul nggak melarang. Nggak melarang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang tadi ditanyakan, saya beramal, pahalanya diniatkan diberikan kepada anak saya, itu enggak apa-apa. Jadi tetap niatnya karena Allah, mudah-mudahan harapan pahalanya dicurahkan keberkahannya itu kepada anak keturunan. Bahkan Nabi mohon maaf itu tidak lepas berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah hamba memohon kepada engkau surga, wa astajiru minan nar, dan hamba memohon berlindung daripada neraka. Itu Nabi. Jadi boleh beramal ingin mendapatkan surga, boleh. Cuma memang ulama sufi itu membagi. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada al-muqarrabun. Dalam surat apa itu ya? Surat Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Kata mereka ulama sufi, ashabus shimal itu tempatnya di neraka, ashabul yamin tempatnya di surga. Ini orang-orang yang kalau beramal ingin dapat surga, ingin terhindar dari neraka. Bapak ke masjid mau ngapain? Mau sholat jamaah. Kenapa? Ingin dapat 27 derajat. Ini golongan ashabul yamin. Nah, ada lagi paling tinggi, al-muqarrabun. Itu kalau beramal sudah tidak mengharapkan pahala lagi. Yang diharapkan hanya Allah saja. Bisa nggak sampai situ Pak Haji? Mudah-mudahan bisa. Surganya di mana?
fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, di sisi Allah. Jadi paling tinggi itu amalnya amalul qurbah. Jadi kalau beramal sudah tidak tertarik lagi dengan 27 derajat, sudah tidak tertarik lagi dengan pahala-pahala haji, umroh sempurna, enggak. Yang dia harapkan, dia tuju hanya Allah saja. Itu pembagian yang dipahami oleh para ulama sufi, dan itu ada dalam kitab Sirrul Asror namanya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi manusia ini digolongkan ke dalam 3 golongan tadi itu. Ashabus shimal, tempatnya di neraka. Ashabul yamin, tempatnya di surga, tapi surganya di bawah al-muqarrabun. Dia beramal ingin mendapatkan derajat-derajat tadi itu. Adapun muqarrabun paling tinggi, yang dia tuju tidak lain dan tidak bukan hanya Allah saja. Bisa dipahami kira-kira Pak Haji? Menghadiahkan pahala itu boleh. Kalau menghadiahkan pahala nggak boleh, maka orang haji membadalkan haji nggak bisa. Jadi ibu saya belum haji, Pak Haji ingin menghajikan, udah meninggal misalnya, boleh asal Pak Haji sudah haji. Jadi menghadiahkan pahala untuk ibunya. Sedekah pun begitu, ibunya udah meninggal. Jadi niatnya karena Allah, tetapi menghadiahkan pahala sedekahnya, pahala hajinya untuk ibunya. Dan itu nasnya sangat banyak, dalilnya sangat banyak, boleh. Tetap niatnya karena Allah. Seperti tawasul, mohon maaf, itu kan banyak diperbincangkan. Mintanya kan tetap sama Allah, Allahumma kan. Baru inni as'aluka bijahi nabiyyika, baru menyebut nabi, itu tawasulnya. Yang nggak boleh itu minta sama manusia, itu nggak boleh. Tapi mintanya tetap kepada Allah. Terakhir nih, ibu kayaknya udah gini-gini gitu. Sebentar, terakhir ya. Sebentar Bu ya. Ini kayaknya mau debat saya nih. Di Jawa mohon maaf, kalau orang kawinan sering ada ketupat Bu ya. Sering ada pisang raja. Kata orang-orang nggak boleh. Nggak boleh, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kalau saya tergantung, kenapa Bapak masang ketupat? Saya tanya dulu, kenapa masang pisang raja? Kenapa mati nih? Kenapa pasang pisang raja? Oh, ini doa simbol. Kalau itu doanya simbol, tidak apa-apa. Disebut dengan ad-du'a birrumuz. Mudah-mudahan dengan disimpannya apa tadi, pisang raja, anak keturunan kedua mempelai berkualitas. Mudah-mudahan dengan disimpannya apa, ketupat, keluarganya rekat, harmonis. Mintanya sama Allah, lambangnya itu, simbolnya itu, nggak apa-apa, karena Nabi melakukan. Bukan syirik. Yang nggak boleh itu minta sama ketupat, minta sama pisang. Kalau mintanya sama Allah, simbolnya itu nggak apa-apa, karena Nabi melakukan. Contoh, Nabi ketika mau sholat istisqa, pernah dengar Bu ya? Itu sebelum sholat membalikkan sorbannya. Itu simbol. Mudah-mudahan yang tadinya kemarau kembali jadi hujan. Itu simbol, dijelaskan oleh para ulama. Nabi kalau minta, memohon, berdoa, tangannya begini. Tangannya begini. Hadwa. Gimana ini? Ngeri saya ceramah di sini. Nabi itu kalau berdoa hadwa mankibai, sejajar dengan pundak. Jadi bukan begini, apalagi begini, bukan. Jadi direkatkan, kemudian sejajar dengan bahu. Nabi kalau berdoa begini. Kalau kecuali sholat istisqa ya, tangannya ke atas.
Jadi keteknya Nabi sampai kelihatan. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai ketiaknya Nabi itu saking putihnya terlihat. Kalau bapak kan nggak putih, abu-abu, nggak jelas. Nabi itu ketiaknya putih. Jadi sunnahnya begini, ditempelkan. Nabi kalau minta begini, kalau berlindung tangannya begini. Gini, ke bawah. Contoh dalam kunut, misalnya dalam kunut ya. Allah apa? Wakina syarra ma qadait. Tangannya begini. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Masih tangannya begini. Wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Tangannya begini. Sunnahnya begitu. Atau Allahumma inna nas'alukal jannah wa astajiru minan nar. Tangannya begini. Itu bukan berarti Allah ada di atas. Ketika Nabi seperti ini bukan berarti Allah ada di bawah, bukan. Karena Allah nggak boleh tersekat dengan tempat. Nggak boleh atas, nggak boleh samping, nggak boleh. Ini simbol, Bu. Kalau minta begini, kalau berlindung begini, simbol ini. Itu yang kata para ulama disebut ad-du'a birrumus, doa dengan simbol. Mintanya kepada Allah, simbolnya seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi jangan dikit-dikit, nggak boleh, tanya dulu. Tanya dulu maksudnya apa, niatnya apa, motivasinya apa. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa yang ada was-was itu orang yang kurang tidak cerdas di sekolah pengetahuan. Ini saya dulu pernah punya wakil ketua, pokoknya orangnya cerdas dan ibadahnya saya lihat memang betul gak kurang. Tetapi kalau kita sholat zuhur bersama-sama dengan dia berduduk sampai selesai sholat zuhur itu dia ini tak selesai berduduk. Sudah kenapa bapak itu katanya pesimis, kata teman saya. Nah ini kalau Ustaz tadi bilang kan karena godaan setan. Itu yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pengetahuan tentang wudhu yang saya maksud boleh jadi kurang. Karena begini, Bu, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu kan berasal dari ilmu. Ilmu itu akan berbuah keyakinan. Dan keyakinan mampu menghilangkan keraguan. Jadi awalnya harus dari ilmu dulu. Nah, setan itu pinter bagaimana nih orang bisa ragu-ragu terusin. Itu yang disebut dengan waswasah tadi. Mungkin bahasa kerennya psikis itu mungkin. Waswasah itu bahasa kerennya. Penyakit psikis itu. Yang itu berasal dari setan, Pak. Jadi setan itu menghambat lajunya kebaikan. Terus obatnya selain ilmu apa? Ya banyak istighfar lah, boleh jadi. Boleh jadi banyak dosa itu. Tidak meragukan mungkin kecerdasan dalam bidang yang lain. Tetapi dalam hal yang seperti itu kita tidak tahu. Seperti setan itu begini ya. Ada orang setiap ke masjid itu terlambat. Ada aja di jalan godaannya gitu. Nah, itu boleh jadi dihambat dengan waswasah tadi itu. Jadi setan tuh pinter bagaimana ini kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ini terhambat. Gitu. Nah, bisikannya itu disebut dengan waswasah. Ya tadi obatnya ilmu dengan memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu membuahkan keyakinan dan keyakinan menghilangkan keraguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Udah Bu ya? Capek banget ini. Saya ngomong berapa jam ini? 9:30. Iya.